We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Busut berharap kalian semua sehat. Busut kangen loh sama kalian semuanya. Bagaimana? Tetap di rumah ya. Nah, masa pandemi ini membuat kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain karena harus tinggal di rumah. Tetapi Busut berharap kalian semua tetap semangat dan terus berdoa kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita dapat merayakan Natal bersama walaupun melalui online. Nah, saya berharap bahwa Natal kali ini akan membuat sukacita anak-anak khususnya dan orang tua pada umumnya. Kiranya melalui perayaan Natal ini kita tambah semangat untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas kedatangannya ke dunia ini. Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dalam dunia untuk menebus umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, untuk anak-anak semua dan juga orang tua, saya selaku koordinator PPA 756 mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Yuka dan saya Siti. Pada awal acara ini kita semua sudah disambut ucapan Natal oleh Bu Sutila sebagai koordinator PPA IO 756. Bagaimana kabarnya semua? Doa kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Puji Tuhan, dalam masa pandemi seperti ini kita masih bisa merayakan Natal di tahun ini. Meskipun hanya berada di rumah kita masing-masing, namun kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati kita dan Alkitab kita untuk beribadah. Mari kita mulai ibadah Natal pada hari ini dengan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat beribadah Natal pada hari ini meskipun di masa pandemi dan hanya di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami ibadah Natal ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semoga damai Natal selalu memberkati kami. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan harus membawa hati yang sukacita untuk menyambut Natal ini. Mari kita ungkapkan rasa sukacita kita di Natal ini dengan menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang.
Sudah saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Heni. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, KU 9 sampai 14 tahun. Bagaimana kabar adik-adik semua? Ibu kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan belajar firman Tuhan untuk Natal pada tahun ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, Tuhan terima kasih untuk waktu yang diberikan kami pada hari ini, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, biar kami boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Kita akan membuka firman Tuhan pada sore hari ini. Mari adik-adik kita buka dari Yohanes 1 ayat 11. Kita akan buka firman Tuhan pada sore hari ini. Siapa yang sudah dapat? Kita akan baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, penulis dalam kitab Yohanes ini adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah pemilik dunia ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik kepunyaan Allah, milik kepunyaannya Yesus. Kita juga, anak-anak semua, ibu semua yang ada di dunia ini adalah milik kepunyaan Allah. Semua diciptakan oleh Allah. Sebagai pencipta, Yesus hadir di tengah-tengah ciptaannya. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan sekolah kita, di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Namun adik-adik yang kasih Tuhan, kadang manusia itu tidak melihat ciptaannya. Kadang manusia itu tidak percaya kepada penciptanya. Kadang manusia itu tidak mengenal siapa penciptanya. Dan bahkan banyak orang yang menolak siapa penciptanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Rasul Yohanes pernah hidup bersama Yesus selama 3,5 tahun. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yohanes lihat mujizat Yesus selama 3,5 tahun. Bagaimana Yesus banyak melakukan mujizat, bagaimana Yesus melakukan banyak hal yang ia lakukan di dalam dunia ini. Adik-adik kasih Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus juga Tuhan, Yesus juga Allah, Yesus juga manusia seperti kita. Anak-anak yang kasih Tuhan, kita adalah anak-anaknya Allah. Kita mempunyai identitas sebagai anak Allah. Anak-anak, kalau kalian menjadi anaknya presiden, bangga tidak? Pasti bangga toh. Wah, anaknya Pak Presiden atau anaknya Pak Menteri ya. Apalagi kita sebagai anak-anaknya Allah, kita lebih bangga lagi. Kita disebut anak-anaknya Allah. Bagaimana kita sebagai anak Allah? Bagaimana Allah menyertai setiap orang yang percaya kepada Allah. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalau kita punya identitas sebagai anak-anak Allah, kita harus mempunyai kehidupan yang baik. Kita harus mempunyai kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Kita mempunyai kehidupan yang berbeda dengan anak-anak yang di luar, yang tidak mengenal Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kita berasal dari ciptaan Allah. Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari surga. Jadi kita punya ahli waris kerajaan surga. Sekarang kita adalah miliknya Tuhan. Kita bukan miliknya dunia ini lagi. Walaupun secara di dunia ini kita milik kepunyaan dari orang tua, adik punya bapak, punya ibu. Aslinya kita adalah pemilik dari kerajaan surga. Kita adalah anak-anaknya Allah. Karena itu sebagai anak-anak Allah, kita harus beda dengan dunia ini. Adik-adik harus beda, adik-adik harus bicara yang baik, adik-adik harus melakukan yang baik, tidak bicara bohong, tidak bicara yang tidak baik, melakukan apa yang baik. Misalkan adik-adik disuruh orang tua, ya harus lakukan dengan baik. Adik-adik harus ibadah, rajin ke gereja, setia beribadah, karena kita adalah miliknya Tuhan.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kita diberi kuasa kepada Allah. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa apa yang Tuhan berikan buat kita anak-anaknya? Yaitu kuasa Yesus bisa menyembuhkan. Kita juga punya kuasa untuk menyembuhkan. Kita bisa berdoa kalau sakit, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Kalau adik-adik merasa susah, merasa sedih, merasa tertekan, atau mempunyai kesulitan dalam kehidupan, adik-adik minta berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan menolong, memberikan adik-adik kekuatan, memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kalian sedang alami saat ini. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan. Jadi hidup kita harus kita berikan buat Tuhan. Jangan sekarang kita bukan milik dunia lagi. Kita tidak memberikan hidup kita kepada dunia lagi ya. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberi nafas oleh Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita saat ini memperingati Natal. Apa arti Natal? Yaitu Natal kelahirannya Yesus ke dalam dunia ini. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kita manusia yang berdosa, Yesus sudah tebus di kayu salib dengan darahnya. Yesus telah membeli kita dengan harga yang sudah lunas dibayar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah membayar kita dengan harganya, dengan darahnya yang mahal, karena itu muliakan Allah dengan tubuh kita, muliakan Allah dengan hidup kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, walaupun kita masih kecil, ibu kita masih kecil, apa yang kita bisa kasih buat Tuhan? Ya, kita mungkin belum bisa senior, MC, berkhotbah, bukan. Tuhan tidak minta itu, tapi Tuhan minta hati kita. Tuhan minta hidup kita kepada Tuhan. Kalau hari ini adik-adik yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ibu minta pada sore hari ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Buka hati ya, buka hati kita kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Biarlah terbuka hati kita kepada Tuhan, membuka pintu hati kita kepada Tuhan, dan kita mau adik-adik mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mau masuk ke surga? Siapa yang nanti kalau kita meninggal kita masuk surga? Semua pasti mau ke surga ya. Kita mau ke surga bertemu dengan Allah Bapa kita di surga. Karena itu adik-adik percaya kepada Allah. Percaya dengan hati, mengakui dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa kita orang berdosa, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan adik-adik. Karena waktu ini sudah sangat singkat, kita tidak mau lama-lama lagi. Tuhan akan datang ke dalam dunia ini. Karena itu pastikan adik-adik sudah terima Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, bahwa kami sekarang bukan milik kami lagi. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kami, hati kami mau memberikan buat Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah anak-anak pada sore hari boleh menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka Bapa. Sehingga kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Yeni. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita pujikan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu
9 sampai 14 tahun pada hari ini. Selamat Natal teman-teman. Kristus telah ada di dalam dunia. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Sampai ketemu di Natal tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.